Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Rahmadillah, NIM 03071181722050. Di sini, video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai upaya mitigasi bencana geologi pada daerah pemetaan saya, yaitu di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Secara administratif, daerah pemetaan saya itu terletak di Desa Solo Amba, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Nah, Solo Amba itu termasuk ke dalam cekungan Ombilin. Selanjutnya, berdasarkan data BPS Kecamatan Sijunjung, jumlah penduduk di Kecamatan Sijunjung pada tahun 2017 itu berjumlah 46.585 jiwa untuk total semuanya, yaitu terbagi atas 23.300 jiwa penduduk laki-laki dan 23.285 jiwa penduduk perempuan. Pada daerah pemetaan saya, rata-rata untuk penduduknya memiliki profesi sebagai petani, pekebun, dan buruh tambang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peta topografi. Pada peta topografi tersebut memiliki interval kontur berkisar 200-600 mdpl. Pada lokasi pemetaan bisa dilihat kerapatan konturnya yang membuktikan bahwa dari daerah tersebut semakin curam kemiringan lerengnya. Adapun pola alirannya yaitu dendritik, di mana pola aliran ini dikontrol oleh litologi yang homogen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai geomorfologi daerah pemetaan. Untuk geomorfologi daerah pemetaan, ini memperlihatkan 3 bentukan morfologi berdasarkan klasifikasi modifikasi Haggard 2017 dan Widya Atmanti 2016. Nah, pada 3 bentukan ini terdiri dari pada elevasi 199,983 sampai 200 meter, itu termasuk ke dalam bukit rendah, berlereng agak miring terdehidrasi. Selanjutnya itu ada elevasi 200 sampai 500 meter, itu merupakan perbukitan tinggi, berlereng agak curam terdehidrasi. Dan kemudian elevasi 500 sampai 1000 meter, merupakan bukit tinggi berlereng curam terdehidrasi. Nah, bentukan morfologi tersebut mengalami proses denudasi yang mengakibatkan pengikisan pada daerah penelitian sehingga menyebabkan berkurangnya ketinggian dan relief dari bentang alam tersebut. Selanjutnya, daerah Sijunjung itu memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana banjir. Hal ini dikarenakan curah hujan yang tinggi. Bisa dilihat pada data curah hujan. Nah, ketika sungai meluap, air yang bergerak memiliki daya hancur yang luar biasa. Erosi akibat intensitas curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan bencana longsor. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kondisi kebencanaan daerah pemetaan. Berdasarkan peta kemiringan lereng tersebut, Widya Atmanti 2016 terdapat 4 kelas pada lokasi pemetaan, yaitu untuk slope 8-13 itu keterangannya itu sloping, 14-20 moderately steep, 21-55 step, dan 56-140 very step. Yang paling dominan pada daerah pemetaan yaitu moderately step dan very step. Tentunya pada bencana longsor itu akan menyebabkan kerugian. Nah, di mana di sini pada daerah pemetaan saya terdapat 21 rumah rusak berat, 27 rumah rusak sedang, dan 215 rumah rusak ringan, serta ada 2 fasilitas peribadatan yang rusak juga. Selanjutnya, mitigasi daerah pemetaan. Nah, dari kita melihat tingkat kerentanan daerah pemetaan tersebut, tentunya kita harus melakukan upaya mitigasi nih dengan melakukan pengukuran resilience. Ini merupakan upaya dalam mengurangi korban bencana dan kerugian. Contohnya ini pada bangunan yang di bawah tebing. Nah, pada daerah pemetaan saya, bangunan di bawah tebing itu mencapai 40%. Padahal, bangunan yang terletak di bawah tebing, kerentanannya terhadap bencana longsor itu sangat besar.
Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk memitigasinya. Adapun mitigasi daerah pemetaan tersebut yaitu menghindari daerah rawan terjadi longsor, terutama pada tempat yang berada di sekitar lereng yang curam, mengurangi tingkat keterjalan lereng, permukaan maupun air tanah, melakukan upaya pembuatan bangunan penahan jangkar dan piling, membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat, mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat, melakukan pemandatan tanah di sekitar perumahan, pengenalan daerah rawan longsor, pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan, penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah, dan masih banyak lagi. Adapun usaha lain untuk memitigasinya yaitu dengan mengikuti asuransi. Di Indonesia memang tidak banyak perusahaan asuransi yang mengasuransikan kebencanaan. Namun ada perusahaan asuransi kebencanaan yang menawarkan produk reasuransi gempa bumi, kebakaran, ledakan karena gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan risiko lain yang ditanggung dalam polis asuransi. Nah, selain itu, mereka juga terlibat pada kegiatan penelitian, di antaranya yaitu mitigasi terhadap masyarakat tentang bencana alam, mitigasi risiko, dan banyak juga penelitian tentang standar building code yang aman dan tepat. Nah, tentunya dibutuhkan perhitungan premi asuransi gempa bumi yang mengacu pada dua faktor, yaitu kelas konstruksi bangunan dan zona daerah. Kelas konstruksi bangunan terbagi menjadi dua, yaitu komersial, di mana objek pertanggungan dengan kode okupasi selain rumah tinggal, dan dwelling house adalah objek pertanggungan rumah tinggal dengan semua kelas konstruksi. Pada Kabupaten Sijunjung, menurut EQ Zone by District 2015, masuk ke dalam zona 4 yang diklasifikasikan oleh perusahaan asuransi ini. Berdasarkan semua keterangan tersebut, maka diketahui tarif premi yang akan dikeluarkan pada daerah pemetaan yaitu untuk komersial dimasukkan ke bagian karena konstruksi bangunan menggunakan rangka baja, kayu, dan beton bertulang dengan lantai sampai dengan 9 lantai. Dengan asumsi harga bangunan komersial yaitu 800 juta sampai 2 miliar. Selanjutnya dwelling house dimasukkan ke konstruksi rumah tinggal menggunakan rangka baja, kayu, dan beton bertulang dengan asumsi harga rumah beserta isinya yaitu 200 juta sampai 400 juta. Nah, jadi ini adalah rumus dari tarif preminya yaitu nilai pertanggungan dikali tarif premi sesuai zona gempa. Untuk nilai pertanggungannya, ini kita sudah dapatkan dari asumsi-asumsi tadi. Selanjutnya untuk tarif preminya, kita sudah dapatkan tadi untuk zonanya kita zona 4, jadi kita tinggal memasukkan tarif preminya saja. Nah, ini untuk hitungan preminya, untuk hitungan komersial dan hitungan dwelling house. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tarif premi tersebut, dapat disimpulkan apabila kita ingin bergabung nih dengan asuransi kebencanaan, kita harus membayar premi setiap bulannya 954.000 sampai 2.384. 2.384.000. Itu untuk bangunan komersial. Dan untuk bangunan rumah beserta isinya itu 225.000 sampai 450.000 per bulan pada lokasi pemetaan. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.